Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stephen Saputra dengan NIM 18416261201038 dari kelas manajemen keuangan 18B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi saya, yaitu yang berjudul pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periodenya 2017 sampai dengan 2021. Di sini alasan saya mengambil judul ini yaitu dikarenakan pada masa saat ini banyaknya masyarakat Indonesia, baik dari anak muda hingga orang tua, yang berinvestasi di saham. Salah satunya saham pada sektor perbankan. Maka dari itu saya ingin mengambil judul ini, apakah harga saham dipengaruhi oleh faktor inflasi atau faktor nilai tukar rupiah. Judul pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021, kita dapat melihat saham perbankan yang loss atau profit dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah. Di sini adapun fenomenanya yaitu kebutuhan ekonomi di masa depan adalah sebuah permasalahan yang akan dihadapi oleh semua orang. Pada era globalisasi saat ini, investasi sangat penting sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa depan dengan cara berinvestasi. Investasi merupakan kegiatan menunda konsumsi sekarang untuk kemudian disimpan dalam investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan keuangan. Sebagai salah satu alternatif tempat berinvestasi, pasar modal diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal bagi investor. Karena para investor yang berada di pasar modal sangat penting untuk mengetahui informasi yang akurat dengan perkembangan transaksi di pasar atau bursa. Dengan demikian pentingnya untuk menjadikan sumber dan referensi dan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi di pasar modal. Adapun indeks harga saham gabungan atau IHSG merupakan gabungan dari beberapa saham yang menjadi patokan pada perkembangan saham yang ada pada pasar modal. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mencerminkan kinerja dari berbagai perusahaan. Semakin baik nilai indeks, maka menunjukkan perusahaan dalam kondisi baik dan ditandai dengan arah panah hijau mengarah ke atas. Namun jika kondisi suatu perusahaan sedang menurun, maka ditunjukkan dengan panah merah mengarah ke bawah. Adapun indikator lain dari perekonomian suatu negara, jika perekonomian menurut suatu negara baik ditunjukkan tren yang meningkat, begitu sebaliknya jika perekonomian suatu negara melemah, maka akan berdampak pada harga saham. Di sini adapun indikator dari setiap variabel dengan rujukan buku yang digunakan yaitu pada variabel inflasi atau X1, subvariabelnya yaitu kenaikan harga barang jasa secara umum berdasarkan kebutuhan pokok dengan indikator tingkat inflasi bulanan, skalanya yaitu rasio, satuan ukurnya persentase. Di sini adapun variabel X2 yaitu nilai tukar rupiah, subvariabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Indikatornya harga penutupan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir bulan, skalanya rasio, satuan ukurnya rupiah. Yang ketiga yaitu variabel Y, yaitu harga saham, yang mencerminkan kecenderungan pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan indikator indeks harga saham gabungan, skalanya rasio, satuan ukurnya rupiah. Di sini adapun paradigma penelitian yaitu pada X1-nya yaitu inflasi, yaitu faktor kenaikan harga bersifat umum berlangsung terus-menerus menurut M. Natsir 2014. Dan untuk X2-nya yaitu nilai tukar rupiah, yaitu ada faktor fundamental, faktor teknis, sentimen pasar menurut Nopirin 2016. Kemudian yang Y-nya yaitu harga saham, indikatornya yaitu harga penutupan dan penjualan atau pembelian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah satu, penelitian kepustakaan atau library research, yang kedua dokumentasi, yang ketiga riset data online yaitu online research.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.